Kita lanjutkan di video kedua, penentuan harga pokok joint product atau produk bersama, yang mana metode alokasi biaya bersama pada produk bersama ini ada 3, yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitatif, dan rata-rata sederhana serta rata-rata tertimbang. Mari kita bahas metode yang pertama beserta contoh soalnya dan cara perhitungannya. Metode nilai pasar atau nilai jual. Metode ini paling banyak digunakan karena antara biaya dan nilai jual atau harga jual ini terdapat hubungan secara langsung, yang mana harga jual ditentukan oleh biaya produksi. Sehingga pembebanan biaya bersama dengan metode harga pasar ini dibebankan atas biaya bersama didasarkan pada nilai jual masing-masing produk. Syaratnya ada 2, yaitu produknya dapat langsung dijual tanpa diolah melalui proses lanjutan. Ya. Jadi begitu selesai diproduksi langsung bisa dijual tanpa melalui proses lebih lanjut. Nah, harga jualnya diketahui pada saat split off point. Perlu kita ingat bersama di video yang pertama bahwa split off point merupakan titik di mana produk-produk yang diproses secara bersama mulai bisa dikenali sebagai produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah produknya masih harus melalui proses lebih lanjut, jadi tidak bisa langsung dijual. Sehingga pada saat ini, harga jualnya tidak diketahui pada saat titik pisah. Setelah titik pisah, yang kita sebut nanti nilai pasar hipotetis baru diketahui. Gitu ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Kita bahas dulu contoh soal produk yang langsung dapat dijual. Kalian bisa lihat di buku kalian di tabel 8.1 sebagai berikut contoh soalnya. Perusahaan Riko memproduksi 4 jenis produk bersama, yaitu produknya kita sebut saja produknya A, B, C, dan D. Nah, produk A, B, C, dan D ini bisa langsung dijual setelah split off point atau titik pisah, yang mana biaya produksi bersamanya untuk memproduksi A, B, C, dan D ini membutuhkan biaya 120 juta. Kuantitas untuk memproduksi produk A, jadi produk A ini diproduksi dengan jumlah 20.000 unit. Jumlah yang diproduksi untuk produk B 15.000, C 10.000, dan D 15.000 unit. Yang mana masing-masing produk ini, keempat produk ini harga jualnya pada saat split off point atau titik pisah ini adalah Rp250 per unit, produk B Rp3.000 per unit, produk C Rp3.500 per unit, dan produk D Rp5.000 per unit. Sehingga untuk memproduksi total kuantitasnya 60.000 unit ini, gitu ya, dibutuhkan biaya produksi bersama atau joint product cost sejumlah 120 juta. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita mulai pada tabel Excel berikut ini dengan metode nilai pasar. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu berapa sih total nilai pasar. Nilai pasar ini bisa dicari dengan rumus kolom B, kuantitas produksi, dikali dengan harga jual per unit yang sudah given atau diketahui di soal. Untuk produk A. Produk B juga sama, produk D juga sama, sehingga di total 160 juta untuk nilai pasarnya. Sementara perlu kalian ingat tadi, di soal diketahui bahwa joint product cost-nya alokasi biaya bersamanya adalah 120 juta. Kemudian
Jumlah yang diproduksi sudah diketahui di soal, kalian jumlahkan 60.000 unit gitu ya. Langkah yang kedua adalah di kolom E ini kita cari dulu rasio masing-masing produk terhadap total nilai pasar. Cara mencarinya adalah nilai pasar produk A dibagi dengan total nilai pasar. Begitu selanjutnya sehingga kita mendapatkan persentase untuk masing-masing produk. Oke. Nah, kemudian kita tarik ya. Lalu berapa sih alokasi biaya bersamanya? Diketahui di soal bahwa biaya bersamanya adalah 120 juta. 120 juta dikali rasio masing-masing produk A, B, C, D, dan E. Jadi 120 juta dikali rasio masing-masing produk ini. Gitu ya. Sehingga jumlah alokasi biaya bersama ini 120 juta didapat dari dibebankan atau dialokasikan ke masing-masing produk. A mendapat alokasi 3.750.000, B mendapat 33.750.000, produk C mendapatkan alokasi dari 120 juta itu adalah 26.250.000 dan D 56.250.000. Karena kita menghitung harga pokok produk bersama untuk masing-masing produk, gitu. Maka berapa sih biaya untuk memproduksi 1 unit produk A, gitu ya. Caranya biaya bersama produk A dibagi kuantitas yang diproduksi. Perlu diingat bahwa jika di soal diketahui kuantitas yang terjual, maka baik untuk menghitung nilai pasar maupun biaya produksi per unit tetap menggunakan kuantitas yang diproduksi. Jadi, jika di soal diketahui kuantitas produksi dan kuantitas yang terjual, maka kita tarik saja ini biaya produksi per unit, yaitu alokasi biaya bersama masing-masing produk dibagi kuantitas yang diproduksi. Ketemu. Lalu, berapa laba masing-masing produk? Laba per unit tentunya. Mudah saja, laba rumusnya harga jual dikurangi biaya produksi per unit. Jadi laba produk A adalah 63 rupiah, laba produk B kita lihat 750, laba produk C 875 rupiah dan laba untuk produk D adalah 1.250. Nah, untuk topik bahasan yang kedua, bagaimana jika ada proses lebih lanjut, akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.